tematik belajarnya tentang apa? Kegiatan Tematik sehari-hari. kegiatan. Kalau di pembelajaran bahasa Sunda, Dina pengajaran bahasa Sunda, pengajaran katilu atau pembelajaran yang tentang tentang itu panca indera. Bisa diulangi lagi, pancen urang sapopoe itu artinya apa ya? Tugas kita hari-hari kita akan mempelajari tugas apa sih yang harus kita jalani setiap harinya. Nah, teman-teman, sebagai seorang pelajar, teman-teman tugasnya apa sih? Tugas utamanya teman-teman? Teman-teman nih sebagai peserta didik, sebagai pelajar, tugas utamanya teman-teman itu apa sih? Tugas utamanya teman-teman sebagai seorang pelajar adalah belajar atau dina bahasa Sunda tugasna diajar. Tugas utamana saurang pelajarnya eta diajar, atau tugas sejenna, tugas lainnya yang bisa dilakukan oleh teman-teman yaitu membantu orang, membantu pun diam jeung pun bapak, membantu ayah ibu, mantuan, emak bapak, boleh ya teman-teman ya. Jadi tugas utamanya teman-teman adalah belajar, atau tugas lainnya yang biasa teman-teman lakukan adalah membantu ayah dan ibu. Membantu apa sih teman-teman ya? Membantu meringankan pekerjaannya, membantu membuatkan minum, menyiapkan snack atau makanan, atau kegiatan lainnya yang bisa teman-teman lakukan yang bisa meringankan pekerjaan ayah dan bundanya atau meringankan pekerjaan adiknya. Misalnya, Violet punya adik, Violet mau bantu adiknya untuk mengerjakan tugas. Nah, itu juga salah satu tugasnya Violet ya, untuk membantu adiknya belajar. Oke, teman-teman kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini ya teman-teman ya. Silakan buka bukuna dina halaman 24. Dina buku paket halaman 24, urang arep diajar ngeunaan pancen sapopoe. Ayeuna urang arek maca carita anu judulna Babantu Ka Emak ngajawab pananya dumasak carita jeung nyaritakeun gambar. Angges siap diajar? Sudah siap untuk belajar? Oke, teman-teman boleh siapkan buku paket bahasa Sunda, buku tulis, dan juga pensil ya teman-teman ya. Sekarang dibuka bukunya halaman 25 teman-teman. 25. Betul sekali. Nah, dina halaman 25 aya carita anu judulna Babantu Ka Emak atau membantu ibu. Ada dua orang yang ada dalam cerita ini, di dalam percakapan aya Entin jeung Ius anu dipiwarang ku emakna, mantuan emakna balanja. Nih, ada dua orang dalam percakapan ini yang diminta bantuannya oleh ibunya untuk belanja. Nah, di sini teman-teman ada laki-laki dan ada perempuan. Ada laki-lakinya ada Naufal, ada Juan, ada siapa lagi ya? Oh, baru ada dua, dan teman-teman yang perempuannya ada Kanaya, ada Violet, ada Nazifa, ada Medina, dan Arisa. Kita baca bersama-sama ya teman-teman ya. Kita bacanya bersama-sama percakapan dalam bahasa Sundanya. Nanti Ibu Ratna akan bantu bahan-bahan kanggo
Baca sama-sama ya teman-teman ya. Yang menjadi entin teman-teman perempuan yang membaca, yang menjadi ius teman-teman yang laki-laki ya. Kita baca sama, Bu Ratna akan bantu bacakan judulnya dan narasinya di sini. Ius di warung kumana balanja ka pasar, di tengah jalan hendak sarang entin teras entin naros ka ius. Entin, coba teman-teman yang perempuan boleh baca. Entin, badai angkat ke mana Benteng biasanya ditambihan. Dengan suara yang lantang boleh, Ibu Ratna belum dengar suaranya. Badai angkat ke mana Yus? Mandi nggak gitu. Naufal dan Juan boleh ikut membaca yang Ius. Ya. Lengkap. Iya. Ini gado-gado. Di warung belanja Bu Emak Ya kantung warung makunan. Teman-teman yang perempuan boleh baca lagi yang entin dengan suara yang lantang. Nazifa suaranya diaktifkan dulu. Tarisa suaranya diaktifkan dulu. Nih, ayo. Ade galuh itu di warung mas. iya Juan dan Naufal boleh baca lagi. Bade ngagale bahan-bahan kanggo ngadamel gado-gado. Boleh teman-teman perempuannya baca lagi? Rupi-rupi Hari itu yang entin gado-gado teh sareng bonteng biasanya ditambihan tahu sama goreng. Oke. Nazifa, ini yang laki-laki yang Ius ya. Assalamualaikum Habibi Dafa, Putra dan teman-teman yang baru bergabung. Kita sedang baca percakapan yang ada di halaman 25 ya teman-teman ya. Yang membaca atau yang menjadi entin, ini teman-teman yang perempuan, dan yang menjadi Ius, ini yang teman laki-laki ya. Kita baca secara bergantian ya teman-teman ya. Silakan untuk teman-teman yang baru bergabung, silakan berdoa terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan belajarnya. Jangan lupa untuk berdoa teman-teman. Kita lanjutkan ya. Di halaman 25, nih, Ius, teman laki-laki yang lain boleh ikut membaca, suaranya di-unmute ya teman-teman ya. Didapat di-unmute suaranya. Yuk kita baca sama-sama. Rupi-rupi mung utama nama sayuran sapertos toge, engkol, kangkung, walu, wortel, sareng bonteng. Biasana ditambihan tahu, samarana, goreng suuk, cengeng, sareng nu sejenna. Sekarang boleh lanjut baca yang entin sama teman-teman perempuan. Teman-teman yang perempuan suaranya di mute. Baca sekarang yang entin. Gening etma segala rupiah kandung buahan kue etama. Nah, di halaman 26 dilanjut lagi. Yus, yang teman laki-laki boleh baca. Iya, oke, badesa kanten dan meser jeruk. Teman laki-laki, teman perempuan. Atuh seueur balanjaan teh. Hayu atuh sakantenan kurang sareng da abdi oge bade balanja bahan-bahan. Mangga hari entin bade ngadamel naon kitu. Abdi mah sareng emak bade ngadamel gehu. Ari gehu teh naon? Nah, kemudian entin menjawab gehu teh toge tahu disingkat jadi gehu.
Teman-teman, Bu Ratna lanjut ya yang membacakan ya. Teman-teman fokus mendengarkan ya. Bu Ratna lanjut membacakannya. Kemudian kata Ius, tahu dieusianku toge atau kacambah. Entin leres. Ius naon wae bahanna, dijawab sama Entin. Tahu, toge, wortel, sareng buncis. Kemudian Ius bertanya lagi, bade ngagaleuh buah naon? Kemudian dijawab sama Entin, nya naon belah asal ulah waluh sareng bonteng. Nya lagi sama Ius, nah gitu. Entin menjawab, margi walu sieum ana tapi bonteng mah kalebet sayuran. Kata Ius, hayu atuh enggal bilih seepen kabujung sieum ongkoh. Nah, teman-teman, dari cerita ini, teman-teman belajar untuk menerjemahkannya ya teman-teman ya. Kita mulai dari percakapan yang paling atas ini. Setelah teman-teman membaca percakapan ini, teman-teman bisa menjawab pertanyaan yang ada di halaman 27, nomor 1 sampai nomor 5. Nah, ini teman-teman bisa jawab sesuai dengan teks percakapan atau teks percakapan yang ada di halaman 25 dan 26. Sekarang kita baca lagi ya teman-teman ya. Nih, Bu Ratna akan bacakan kembali dan teman-teman memperhatikan mendengarkan ya artinya ya. Bu Ratna baca lagi dalam bahasa Indonesia nih. Waktu Kak Ma membantu Ibu Ius diminta tolong oleh ibunya belanja ke pasar. Di tengah perjalanan bertemu dengan Entin. Terus Entin bertanya kepada Ius. Nih kata Entin, mau pergi kemana Ius? Mani ngagidik itu, ngagidik itu artinya berjalan terburu-buru. Jadi jalannya cepet-cepet. Itu bahasa Sundanya ngagidik kalau jalannya cepet-cepet. Kemudian dijawab sama Ius, ini disuruh ibu belanja ke warung Maunan. Kemudian tanya lagi sama Entin, mau belanja apa di warung Mauna? Jawab sama Ius, mau membeli bahan-bahan untuk membuat gado-gado. Terus Entin tanya lagi sama Ius, memang apa saja bahan gado-gado? Terus Ius jawab nih bahan-bahan yang digunakan untuk membuat gado-gado. Rupi-rupi itu artinya macam-macam. Kalau bahan utamanya itu adalah sayuran seperti toge, kol, kangkung, labu siam, wortel, dan juga timun. Biasanya ditambah tahu, samarana goreng suuk, bumbunya, kacang goreng, cabai, dan yang lainnya. Kemudian kata Entin, lengkap ya ternyata kalau gado-gado segala macam ada. Kurang buah-buahan saja itu, kata Entin. Dijawab sama Ius di halaman 26. Teman-teman bisa sambil melihat teks bahasa Sundanya juga ya. Dijawab sama Ius, kan ini juga mau sekalian membeli buah jeruk, kata Ius. Terus di sini kata Entin, aduh banyak sekali belanjaannya. Ayo sekalian bareng saya juga mau belanja bahan-bahan, kata Entin. Kemudian Ius bertanya, Entin mau membeli apa? Katanya. Entin mau membuat apa? Kemudian Entin menjawab, abdi mah sareng emak bade ngadamel gehu. Kalau saya dan ibu mau membuat gehu. Kemudian Ius bertanya, apa itu gehu? Kata Ius. Kemudian dijawab sama Entin, gehu itu toge dan tahu disingkat jadi gehu. Kemudian Ius nanya lagi, tahu diisi toge atau kecambah? Dijawab Entin, iya betul, kata Entin. Ius bertanya lagi, apa saja bahannya? Kata Entin, toge, tahu, wortel, dan buncis. Ius bertanya, mau beli buah apa? Dijawab sama Entin, ya apa sajalah, asal jangan labu siam dan timun. Ditanya sama Ius, kenapa gitu? Dijawab lagi sama Entin, kalau labu siam dan timun itu termasuk sayur
sayuran. Kemudian Ius berbicara lagi, ayo atuh nanti keburu kehabisan dan keburu siang. Nah, sekarang teman-teman bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman 27. Ada 5 pertanyaan. Silakan teman-teman jawab pertanyaannya berdasarkan cerita tadi ya. Boleh langsung dijawab di buku paketnya. Nomor 1, badai angkat ke mana Ius teh? Mau pergi kemana Ius tadi? Silakan teman-teman langsung jawab ya. Di halaman 27, jawab menggunakan bahasa Sunda sesuai dengan cerita yang tadi ya teman-teman ya. Pananya anu kedua, di piwarang kusaha Ius teh? Disuruh oleh siapa Ius? Nah, siapa tadi dalam cerita yang menyuruh Ius untuk pergi? Yang ketiga, anu katilu, naon wae ari bahan kanggo ngadamel gado-gado, apa saja bahan yang digunakan untuk membuat gado-gado. Dan keempat, naon nu bade didamel ku entin, apa yang mau dibuat sama entin. Dan yang kelima, dibuat dari apa gehu teh. Gehu itu tadi terbuat dari apa ya? Silakan teman-teman jawab nomor 1 sampai nomor 5 berdasarkan cerita yang ada di halaman 25 dan 26. Sampai sini teman-teman ingin ditanyakan? Nomor 2 itu artinya apa? Nomor 2 itu artinya disuruh oleh siapa? Ius. Nah, tadi yang menyuruh Ius untuk pergi belanja siapa ya? Di sini Ibu Ratna tampilkan isi percakapan dalam bahasa Indonesianya ya. Teman-teman terlihat ya? Kuenya besar, kuenya kecil. Nah, ada 5 pertanyaan, silakan teman-teman boleh jawab ya. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau yang nomor 3? Kalau nomor 3, apa saja bahan-bahan yang digunakan untuk membuat gado-gado? Nah, gado-gado tadi buatnya bahannya apa saja ya? Tadi di sini dijelaskan apa ya bahan yang digunakan untuk membuat gado-gado. Ada lagi yang mau bertanya? Bisa teman-teman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5 ini? Tugasnya akan Ibu Ratna upload nanti di Google Classroom ya teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah selesai menjawab di halaman 27, di bagian bawahnya ini teman-teman, di bukunya teman-teman ada 4 gambar ya teman-teman ya. Sambil mengerjakan, sambil mendengarkan Ibu Ratna boleh ya. Nah, di halaman 27 ini ada 4 gambar kegiatan atau tugas kita sehari-hari. Nah, dari keempat gambar ini, silahkan pilih salah satu, lingkari gambarnya, kemudian ceritakan oleh teman-teman berdasarkan gambar yang ada di sini. Yang harus dilingkari itu adalah kegiatan yang dikerjakan di sekolah. Nanti teman-teman ya, yang dilingkari kegiatan yang dikerjakan di sekolah. Dari keempat gambar ini silakan teman-teman pilih dan buat ceritanya. Nah, untuk menceritakannya, silakan teman-teman tuliskan ceritanya secara singkat di buku tulisnya teman-teman. Jadi membuat cerita, misalnya teman-teman mau melingkari ini, gambar yang pertama, nyaeta gambar upacara. Silakan teman-teman buat ceritanya, misalnya dina poe Senen, urang jeung babaturan upacara bandera di lapangan sekolah. Silakan teman-teman pilih salah satu ya, gambarnya dilingkari, kemudian buat ceritanya singkat, 1 paragraf juga cukup ya teman-teman ya. Dan yang terakhir, membuat cerita juga di halaman 28. Nah, ini gambarnya harus yang ini ya teman-teman ya, yang diceritakan ya. Jadi teman-teman
menjawab pertanyaan berdasarkan gambar nih yang terdapat pada gambar ini. Yang pertama, teman-teman ceritakan dulu keadaan gambarnya nih. Pada gambar ini, kira-kira menceritakan tentang apa ya? Teman-teman buat ceritanya secara singkat saja, tidak perlu terlalu panjang. Kemudian yang kedua, kenapa kegiatan ini suka dilakukan di sekolah? Nah, manfaatnya apa sih kegiatannya nih? Yang ketiga, nah alusna kegiatan IT, apa bagusnya kegiatan ini? Silakan teman-teman jawab di halaman 28 ya. Jadi dibuat ceritanya dulu, baru teman-teman jawab pertanyaannya yang kedua dan yang ketiga. Untuk halaman 27 dan 28, karena tidak ada tempat untuk menjawabnya, silakan teman-teman jawabnya di buku tulisnya teman-teman saja ya. Jadi teman-teman tulis di buku tulis untuk membuat cerita yang gambar di halaman 27 ini. Nah, ini ditulis di buku tulis. Untuk materinya, Ibu Ratna akan bantu upload di Google Classroom. Ibu Ratna juga sudah terjemahkan percakapannya. Nanti, insya Allah pada pertemuan berikutnya, Bu Ratna bantunya tidak menerjemahkannya, tapi Bu Ratna membantunya menuliskan kosakatanya. Jadi teman-teman sendiri yang menerjemahkannya nanti ya. Sampai sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Oke, teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Putra, sudah mulai mengerjakan Putra? Menulis cerita ya, teman-teman ya, halaman 27 dan 28 membuat cerita. Yang halaman 27 ini dari salah satunya saja. Gambarnya dilingkari dulu, misalnya yang ini. Teman-teman lingkari, kemudian nanti di buku tulisnya buat ceritanya. Kalau teman-teman kesulitan membuat cerita dalam bahasa Sundanya, teman-teman tulis dulu ceritanya dalam bahasa Indonesia. Nanti setelah itu baru terjemahkan ke bahasa Sunda. Jadi kalau teman-teman bingung, teman-teman buat ceritanya bahasa Indonesianya dulu aja, nanti baru translate satu persatu katanya. Terjemahkan. Ada yang sudah selesai halaman 27-nya? Menjawab 5 pertanyaan dan membuat satu cerita? Belum? Bu Ratna. Iya. Yang nomor 4 Ratna. Yang nomor 4, yang ini ya? Yang ini violet? Oke, yang nomor 4. Naon nu bade didamel kuntin teh, apa yang mau dibuat sama entin? Entin mau membuat apa ya? Ini buat tampilkan ya, untuk terjemahan soalnya. Apa yang mau dibentit, yang mau dibuat oleh entin? Nih. Berarti perbesar ya. Silakan teman-teman boleh lihat ini terjemahan untuk pertanyaan yang ada di halaman 27. Ada yang sudah tuntas? Revana sudah tuntas? Nomor 1 sampai 5 di halaman 27? Oh, belum. Silakan boleh dilanjutkan. Yang nomor 5 artinya apa? Ini nomor 5. Didamel tina naon ari gehu teh? Dibuat dari apa gehu?
Nah, tadi bahan-bahannya untuk membuat gehu tadi apa aja ya? Bu Ratna, gehu itu apa ya? Nah, gehu itu apa ya? Kita baca lagi percakapannya ya, teman-teman ya. Nih, kata Ius, ari gehu teh naon? Gehu itu apa nih? Kita lihat bahasa Sundanya di buku teman-teman deh. Nih, ditanya sama Ius nih. Nih, ari gehu teh naon? Dijawab sama Entin. Gehu teh toge tahu disingkat jadi gehu. Gehu itu toge tahu disingkat jadi gehu. Nah, gehu itu nama makanan ya teman-teman ya. Nama makanan ini kenapa disebutnya gehu itu disingkat dari singkatan atau dari kata toge dan tahu. Banyak ya teman-teman ya nama makanan dalam bahasa Sunda yang disingkat. Contohnya tadi gehu. Atau nanti teman-teman bakal ketemu lagi nama makanan-makanan di bahasa Sunda yang disingkat. Misalnya misro. Ada yang tahu nggak misro itu artinya apa? Misro. Bu Ratna. Misro itu makanan yang terbuatnya dari singkong yang rasanya manis. Misro itu singkatan teman-teman. Artinya atau singkatan dari amis di jero. Tuh, nanti teman-teman ketemu lagi sama singkat. Banyak ya singkatan-singkatannya. Bu Ratna. Iya. Zira. Di warang. Ini dibuletin, Bu. Iya, Nazira, boleh diulang? Ini dilingkari. Iya, betul sekali. Halaman 27 ya, Nazira ya? Nih, halaman 27 kan ada 4 gambar. Nih, 1, 2, 3, 4. Pilih salah satu, lingkari dulu ya. Lingkari salah satu gambar yang dilakukan atau dikerjakan di sekolah. Dari keempat gambar ini mana ya yang dikerjakan di sekolah? Silakan lingkari salah satunya saja. Kemudian buat ceritanya secara singkat. Buku tulis ya, menulis ceritanya ya, karena kalau di sini nggak cukup, nggak ada tempatnya. Jadi teman-teman buat ceritanya di buku tulis. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Masih ada 3 menit lagi waktunya. Sampai halaman 28 ya teman-teman ya. Bu Ratna. Iya. Yang nomor 3 naon wae ari bahan kanggo ngadamel kan nggak cukup, boleh cuma 2. Boleh. Ya, karena nomor 3 itu naon wae ari bahan-bahan kanggo ngadamel gado-gado itu kan banyak ya teman-teman ya bahan-bahannya ya. Teman-teman boleh sebutannya 2 atau 3 atau misalnya karena di situ ada toge, ada kangkung, ada kol, ada wortel, itu kan termasuk ke dalam sayur-sayuran. Teman-teman tulisnya sayur-sayuran aja. Sayur-sayuran juga boleh. Jadi nggak ditulis satu-satu, kol, wortel, walu, nggak apa-apa. Bonteng, cuman sebutin sayur-sayuran aja juga itu udah benar. Jadi boleh dituliskan 2 atau 3 atau menuliskan sayur-sayuran aja juga boleh. Ada lagi? Ibu Ratna, yang ini ditulis. Yang mana sayang? Yang halaman 27 ditulis. Di buku tulis. Iya, ditulis. Iya, yang halaman 27 yang tadi Nazira sudah pilih, yang sudah dilingkari. Sekarang Nazira tulis di buku tulisnya Nazira. Dibuat ceritanya. Misalnya, Zira pilih gambar yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Yang kedua itu gambarnya sedang apa sih Zira? Bersih-bersih sekolah. Nah, bersih-bersih kelas. Berarti teman-teman bisa buat ceritanya tentang bersih-bersih kelas. Judulnya bebersih kelas. Tapi sareng rerencangan sok bebersih di kelas. Aya jadwal piket di kelas. Abdi piket dinten atau poe Salasa misalnya. Saya piket hari Selasa.
Terus teman-teman ceritakan, biasanya kalau piket itu kegiatannya apa saja sih? Atau kegiatan bersih-bersih di sekolah itu biasanya ngapain aja sih? Seperti dilihat pada gambar, misalnya ngelapan kaca, kemudian ngepel, nyapu, ngelap meja. Kayak gitu ya teman-teman ya, disebutkan ya. Berdasarkan gambar atau sesuai dengan imajinasinya teman-teman. Kalau teman-teman kesulitan menulis cerita langsung ke dalam bahasa Sunda, silakan teman-teman tulis dulu dalam bahasa Indonesia, baru diterjemahkan kalimatnya. Boleh tanya sama Bu Ratna, boleh tanya sama ayah bunda atau kakak di rumah untuk menerjemahkan cerita ke dalam bahasa Sundanya. Ada yang ditanyakan lagi? Iya, terima kasih teman-teman sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Alhamdulillah kegiatan kita hari ini sudah selesai. Kegiatan pembelajarannya dimulai dari halaman 25 sampai halaman 28 ya teman-teman ya. Setelah ini Ibu Ratna akan upload tugasnya di Google Classroom. Jangan lupa untuk melapor, diupload melalui Google Classroom atau boleh kirim langsung ke Ibu Ratna. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kegiatannya dengan baik. Mohon maaf lahir dan batin. Kita tutup sama-sama kegiatannya dengan berdoa dulu. Disimpan dulu alat tulisnya. Ayo urang ngadua, panangan urang aya dua, ramona 55 diangkat 2.